Sidang sengketa merek sarung yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin siang menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara, Solahuddin. Saksi ahli yang meringankan terdakwa Muhammad Hanif itu menyebut bahwa kasus pemalsuan merek merupakan delik aduan. Apabila ada yang dirugikan, misalnya sebuah perusahaan, yang melaporkan adalah direktur utama, bukan yang lain. Sementara apabila yang melaporkan bukan perusahaan atau direktur utama, hak menuntutnya di pengadilan bisa gugur. Sementara itu dalam kasus ini yang mengadukan bukan direktur utama melainkan manajer marketing. Menanggapi hal ini, jaksa penuntut umum belum mau berpendapat karena akan melakukan analisa yuridis. Memberikan kesempatan kepada pihak kuasanya terdakwa untuk menghadirkan ahli adecat ya. Ahli adecat dan tadi sudah menyampaikan banyak ya. Dan itu nanti akan dianalisa yuridis lagi ya oleh jaksa PU dalam kaitan dengan pasal unsur-unsur yang kita dapatkan. Kalau tadi ahli menjelaskan misalnya itu merek itu delik aduan, jadi yang harus yang merasa dirugikan langsung yang mengadukan itu Ya, tanggapan dari JPU gimana? Nanti Belum. saya akan ungkap di dalam tuntutan. Itu ya, analisa yuridis kembali lagi ya. Jadi kami nanti akan ulas di argumen, di yuridis di dalam tuntutan. Termasuk tadi pendapat ahli Ya, bahwa itu apapun kalau jual itu beli kita kaitkan dengan ahli yang lain, dengan kan tidak satu ahli ya, ada pendapat lagi mungkin di dalam buku, ada teori-teori itu ya, itu ya. Oke, siap. Itu Ya, ya. jadi ini enggak Ya, saya menanggapi belum belum. berpendapat, nanti di dalam tuntutan. Rabu Bu ya, Rabu Ya, Bu ya. Hari Rabu, insya Allah. Sementara itu, kuasa hukum Muhammad Hanif menyebut penyidikan yang dilakukan polisi tidak sah karena kadaluarsa. Dalam nota pembelian yang ditampilkan JPU tertanggal 24 Maret 2022. Sementara itu, laporan ke polisi Januari 2023. Hal inilah yang membuat kasus dugaan pemalsuan merek sarung dianggap kadaluarsa karena melewati batas 6 bulan. Tadi keterangan ahli pidana bahwa perkara ini kan semakin terang benderang, semakin jelas. Satu, bahwa pasal 101 ayat 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah pengaduan. Nah, karena delik aduan, maka pengadunya mutlak dan wajib tidak boleh diwakilkan, yaitu direktur utamanya, ya kan? Kalau itu persoalan terbatas. Sedangkan dalam perkara ini yang mengadukan bukan direktur utama, bukan direksi, tetapi bagian marketing. Nah, bagian marketing itu hanya dapat surat tugas dari manajer satu. Kedua, kaitan dengan daluarsa. Perkara ini sudah daluarsa. Kenapa? Dalam bukti yang diajukan oleh JPU, yaitu yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan penetapan oleh hakim, yaitu ada bukti kwitansi pembelian, yaitu tanggal 24 Maret 2022 sudah diketahui, dan itu jadi bukti. Dalam uraian laporan juga muncul itu bahwa tanggal 24 Maret 2022 dia sudah tahu barang itu, ya kan? Tapi tidak melaporkan. Dia melaporkannya di bulan Januari 2023 menggunakan pembelian Januari 2023. Artinya secara daluarsa perkara ini sudah daluarsa. Rencananya sidang konflik dugaan pemalsuan merek sarung ini akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan dan pembelaan. Muhammad Hanif didakwa JPU melanggar ketentuan pasal 100 ayat 1 KUHP tentang merek dan indikasi geografis. Terdakwa Muhammad Hanif sebagai Direktur PT Pisma Badijaya ditetapkan menjadi terdakwa dengan dugaan pemalsuan merek karena memproduksi sarung gajah duduk Asia Kembang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.